Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang Pak Eka cintai, bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya, tetap semangat, dan ingat, sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Pak Eka akan mengajarkan tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan submateri membaca Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 13. Nah, ini tampilan doa mau belajar. Udah tahu kan? Coba Pak Eka tayangkan lagi. Di sini kita bacakan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan kepadaku kepahaman. Apa maksudnya? Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Bukan hanya menambahkan, tapi supaya Allah memberikan kepada kita kepahaman, maka kita harus selalu berdoa sebelum belajar. Nah, di sini untuk pembelajaran tujuannya adalah bagaimana peserta didik bisa membaca Al-Quran dengan tartil, ya, menghafalnya. Lalu bukan hanya tartil, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Pak Eka tayangkan semuanya, tetapi yang akan dipelajari intinya adalah membaca. Kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, baik dari segi makharijul huruf, panjang pendek suatu bacaan, dan hukum-hukum tajwid yang lainnya. Nah, ini ada peta konsep di sini. Peta konsep ini adalah yang akan kita pelajari, ya. Yang akan kita pelajari selama satu bab ini. Ada beberapa minggu atau beberapa pertemuan, ya. Ini pertemuan pertama. Di dalam peta konsep ini ada Quran Surat Al-Hujurat, membaca, menulis, menghafal, dan ada di sini pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Nah, ini Pak Eka sudah tayangkan. Pak Eka akan bacakan dulu ya bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Dengarkan dan simak dan ingat, harus diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, udah dengar? Nah, jadi di sini ada panjang pendek. Ingat, ketika panjang itu ketika 2 harokat diayun. Kecuali kalau ada 6 harokat itu berarti 3 kali ketukan, karena 1 harokat itu 2 ketukan. Di sini kita teruskan ya. Nah, sebelum meneruskan, Pak Eka akan menayangkan dulu keutamaannya. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan dari 1 kebaikan dilipat gandakan kepada 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita membaca 3 huruf, itu akan mendapatkan 30 pahala. Betapa karunia yang sangat besar sekali kalau kita membaca Al-Quran, ya. Lalu selanjutnya, nah di sini Pak Eka akan mengajarkan tentang membaca Al-Quran. Di sini udah ada warna-warnanya. Artinya di dalam warna ini ada nama-nama hukum yang ada di dalam ilmu tajwid. Contohnya, ya
dibaca panjang karena di atasnya ada tanda mad. Ya ayyuhan nasu. Nah, itu gunnah. Cara pengucapan gunnah itu tekan, tahan, dengungkan, ya. Lalu inna. Nah, inna itu artinya gunnah, tekan, tahan, dengung. Karena huruf gunnah itu ada dua, satu nun, yang kedua mim. Nah, inna khalaqnakum khalaqa. Nah, khalaqa itu qalqalah, artinya ketika ada qaf itu huruf qalqalah itu dipantulkan. Ya, simulasinya seperti peserta didik atau kalian semuanya melempar bola kasti. Nah, ketika dilempar, nah itu pasti akan mantul. Nah, tapi ingat ketika melemparnya jangan terlalu tarik, ya. Tarik itu terlalu keras, nanti akan kena jidat. Nah, inna khalaqa, ingat itu di tenggorokan. Khalaqa. Nah, khalaqnakum. Nah, itu ada mim bertemu dengan mim, gunnahnya ada, ya. Nah, itu diantaranya sebagian dari penjelasan dari hukum-hukum yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, PK tidak akan membahas sampai akhir, ya. Nah, hanya contoh saja. Nah, ini sudah ada cara pembacaan mad, gunnah, dan qalqalah. Kenapa? Karena yang sering dilupakan, yang enak kayak dibaca padahal itu salah, gitu ya. Padahal kita merasa itu benar baca padahal salah. Itu dari mad, gunnah, dan qalqalah. Mad tidak bisa memprediksi panjang pendek suatu bacaan. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim tuh. Bismillahi itu panjangnya 2 harokat, tapi ini lebih dari 2 harokat, ya. Yang kedua gunnah itu tidak ada dengung. Contoh, ya ayyuhan nasu. Emang ada tekanan tapi tidak ada dengung. Contoh, ya ayyuhan tuh. Inna. Contoh kalau laki-laki ketika azan, asyhadu anna Muhammad, tuh ditekan. Nah, itu ya. Itu dari, dan ini ingat jangan lupa praktekkan kalau sudah dipelajari, praktekkan selalu dalam bacaannya, ya. Dalam sehari-hari. Nah, selesai. Terima kasih, semoga ada manfaatnya yang PK ajarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kepahaman apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang selama ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.